Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo. Perkenalkan, nama saya Dandi Birdi, dan ini Dia. Budiah Mahmudah. Dan kami adalah, udah kerasa banget di band aja ya. Kami dari Dandiah Care Center ya. Hari ini kita akan sharing. Sharingnya apa? Kita akan bedah buku. Bukunya buku apa? Buku kami. Kami berdua adalah penulis buku Anger Management. Ini adalah bukunya. Ini dia bukunya. Silakan dia. Ini bukunya ya. Nah, teman-teman, ini bukunya. Ini dia. Iya. Kenapa sih sampai lahir ini buku? Nah, ceritanya sih panjang ya. Tapi intinya karena kami punya potensi dan kebisaannya di kesehatan mental yang gak jauh-jauh dari sini. Kalau bahasa kerennya adalah buku ini bagian dari wujud misinya Dandiah ya gitu ya Pak Dandi ya. Kami ingin mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia untuk mendidik emosi gitu. Nah, dibedah bukunya termasuk apa sih yang membuat kita suka galau berkepanjangan ya Pak Dandi ya, atau ngegas berlebihan gitu ya. Karena kami juga kan salah satu pegiat parenting, jadi banyak dicurhatin, terutama saya dari ibu-ibu. Budiah, saya udah belajar parenting nih gitu ya. Saya juga udah ikut segala macam tausiah gitu, tapi begitu di ruang ilmu gitu ya, begitu di ruang ceramah saya tuh soleh banget ya. Wah, menyadari semua kehilafan saya gitu, terutama mengasuh anak gitu. Tapi begitu keluar dari ruang ceramah dan menghadapi anak-anak di rumah, wah taring saya keluar lagi, katanya saya jadi momster lagi. Nah, itu salah satu fenomena yang mendorong saya untuk lebih menggali ada apa sih di anger kita gitu ya. Terutama juga dalam hal ya sebenarnya kalau payung besar ini adalah buku yang membahas dan mengelola tentang emotional management gitu. Tapi kenapa anger? Karena ya tadi banyaknya emosi yang memang energinya luar biasa besar, terus bisa potensi untuk destruktif atau merusak, dan dia unik. Kenapa unik? Karena kalau misalnya destruktifnya tadi tidak diiringi oleh kompetensi ya untuk ngelola. Oh ya, halo ya. Dia bikin relasi sosial kita juga nggak oke ya. Beda dengan jenis emosi yang lain, kayak sedih, takut kan nggak terlalu berimpact gitu ya ke hubungan sosial kita. Nah, kalau anger nih, ini lebih seru dikupas gitu karena saya sendiri kami gitu ya, dalam ilmu psikologi itu ilmu apa? Ilmu mempelajari perilaku dan mental proses yang ada di belakangnya. Nah, salah satu proses yang terkait emosi itu adalah ada namanya dua konsep, satu intrapersonal, yang kedua adalah interpersonal ya Pak Dandi ya. Jadi kita bahas di sini yang kita suka galau-galau, konflik gitu ya, yang mulai dari yang remeh-temeh kayak saya hari ini mau makan bala-bala apa gehu ya. Itu udah masuknya konflik intrapersonal. Berat banget memilih antara olahraga atau makan bakso ya, itu juga konflik loh gitu ya. Dan di ekstrim yang besar adalah ketika misalnya memilih jodoh gitu ya bagi yang single, terus juga konflik antara menyekolahkan boarding gitu ya atau sekolah biasa ya gitu. Nah, itu juga konflik intrapersonal. Kalau nggak diselesaikan, konflik psikis itu ngedrag kita, nyeret kita energi psikis luar biasa, bikin kita jadi capek ya badan dia. Nah, yang kedua adalah konflik interpersonal. Nah, ini nanti kita bahas. Kurang lebih gitu sih isi bukunya. Ada yang udah pernah punya? Silakan Pak Dandi. Orang-orang bingung Budiah. Ini kenapa serius banget nih? Iya. Kok serius amat gitu ya? Santai lah, kita bawa santai ya. Jadi gini Bapak dan Ibu,
Kebetulan di luar itu udah bunyi-bunyi wah, udah mau hujan tuh. Jadi kita sekarang setting di dalam. Ya, biasanya di luar ya. Betul. Nah, dan sore-sore gini paling enak ngapain, Bu Dia? Kita ngeteh dulu, Bu Dia. Ya. Mari teman-teman, kita ngeteh. Kita ditemenin Mari. bala-bala dan ini Teh dulu. mood booster Dan saya ini bala-balanya. dengan rawitnya. Jadi kalau orang Sunda bilang bala-bala, mungkin kalau orang Jakarta bilang bakwan ya. Bakwan. Terus kalau yang kerennya lagi Fuyukai. Ada OT-OT, ada yang bilang Oh, OT-OT juga. ya. Iya, iya. Minum dulu, ngeteh dulu. Iya. Mari Budia ngeteh dulu. Budia juga sedikit berbeda. Kalau saya tehnya pakai madu, Budia tehnya pahit. Nah, itulah perbedaan salah satunya dari kita. Buburannya bisa beda loh. Saya bubur yang tidak diaduk, Budia senangnya diaduk. Gitu. Mari minum dulu. Nah, hari ini ada masakan spesial. Mangga Bapak dan Ibu bala-bala. Silahkan. Silahkan bala-bala. Jadi sambil nyantai aja gitu. Jadi kalau kemarin saya udah ngebahas tentang fotografi, ngebahas tentang mengenali diri. Nah, bahasan kita sekarang agak serius memang. Iya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang buku gitu. Buku apa? Buku kami sendiri yaitu buku Anger Management. Kayak apa sih buku Anger Management? Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah beli bukunya. Terima kasih banyak yang sudah beli. Yang tertarik beli silahkan juga. Kemudian yang sudah pernah ikut workshopnya kami juga terima kasih banyak ya. Mungkin yang belum ikut bisa nanti ikut di workshop selanjutnya. Karena sebetulnya kami sudah ada 7 jadwal ya. Yang 10 ya. Betul. Oh iya 10 sekarang ya. Betul. 10 jadwal kami yang akhirnya di reschedule. Iya. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kita ridho dan santai aja bawanya. Tapi Yang penting semua. Dandi itu ya, emosinya. Soalnya gini Bu Dia, apa yang unik? Banyak yang kabarin ke kita adalah pada pusing, pada puyeng. Kenapa? Stres. Stresnya apa? Pada ketakutan. Ketakutan dari apa? Berbagai macam informasi kan masuk tuh. Di grup WA, grup Telegram, di IG, di Facebook, berbagai macam informasi. Dan banyak informasi yang bikin kita takut. Gitu. Nah, itu yang harus kita kelola. Gimana cara ngelolanya? Sebetulnya di buku Anger Management ini ada jelas ininya, langkah-langkahnya juga sih di bukunya ini. Gitu ya. Nah, maka kenapa kami pun nanti sedang membuat video untuk bagaimana cara terapinya. Nanti insya Allah akan kami sebarkan juga. Tapi sekarang kita akan informasikan dulu tentang bukunya, bagaimana cara mengelola emosi. Ini buku tentang Anger Management. Judulnya adalah Anger Management. Tapi kenapa kok anger? Gitu ya budaya. Kenapa kok yang diangkat adalah anger? Beberapa teman-teman yang sudah membaca buku ini, Pak Dandi, bahkan Kang Asef Hairul Gani pun bertanya ke saya, Kang Dandi kenapa kok diambil judulnya Anger Management? Kenapa nggak ditulis aja Emotional Management? Karena basically yang Kang Dandi tuliskan di situ adalah memanage emosi. Bener. Gini, orang Indonesia banyak yang tidak mengerti atau tidak belajar tentang bagaimana mengelola emosi. Sehingga emosi itu seperti gunung es. Yang muncul ke permukaan hanya sedikit. Ternyata di bawahnya banyak sekali emosi lain yang terlibat. Nah di kita, banyaknya emosi apapun yang dirasakan yang muncul ke atas adalah satu, marah. Kita tahu orang stres, ya mendukung. Kita ulangi tadi ya, kenapa kok namanya anger gitu. Karena ternyata berbagai macam emosi yang muncul di bawahnya, tapi yang tingkah laku yang terlihat adalah marah. Sehingga itulah kami tertarik seperti gunung es tadi. Oh, yang muncul ke atasnya marah. Orang sedih, sampai misalkan ditinggal orang yang disayangi. Ternyata reaksi yang muncul dia adalah marah-marah. Kenapa? Karena kesal dengan orang-orang yang bolak-balik datang, bilang yang sabar ya, yang sabar. Taunya dia merasa kesal dengan itu. Itu padahal maksud kita kan adalah untuk masuknya berempati gitu sebetulnya. Nah, itulah kenapa kami tertariknya mengambil nama Anger Management. Karena tadi kita tahu orang dia stres atau enggak dari mana? Ketika dia ambek-ambekan mulu, marah-marah mulu. Oh, lagi stres dia. Disitulah kenapa kami panggil Anger Management.
Itu sejarahnya gitu ya kenapa. Nah ini silakan Bu Dia. Ya, ini kita akan bagi berapa sesi kali ya? Karena memang kalau nggak mungkin sehari bikinnya aja ini berbulan-bulan. Oke, hanya ya kami sendiri ide untuk membuat buku ini dari pengalaman kami sendiri, lalu juga pengalaman dari klien gitu ya. Juga kami melakukan beberapa survei gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa buku ini sudah kami terapkan atau belum, sudah banget. Karena kami dulu gitu ya yang mengalami seperti apa sih terapi itu seperti apa gitu ya. Jadi sebelum kami sharing ke yang lain, itu kami aplikasikan dulu untuk kami sendiri. Sehingga yang kami bagikan di sini nggak cuma ngomongin wah kisah sukses, bukan itu. Tapi jatuh bangunnya kami ada yang sukses, ada yang gagalnya. Prosesnya kayak apa? Nah itu yang akan kami sharingkan ya. Betul. Jadi ini ya coba saya bacakan ada dari halaman ini ya, halaman pertama dulu. Nah, di sini tentunya semua juga tahu ya bahwa Ini dulu Bu, belakangnya coba lihat. oke. Sinopsis ya, sinopsisnya betul. Kita mulai dari sinopsis. Namanya anger management. Pegang yang ini saya Boleh. bagiin ke teman-teman. Oke, ini anger management ada the life skill. Kenapa the life skill? Karena tadi dengan latar belakang bahwa orang Indonesia itu kurang mendapatkan pendidikan emosi. Karena kurang mendapatkan pendidikan, juga pelatihan, pengasahan, sehingga kompetensi untuk mengelola emosinya minim. Nah, kompetensi itu di sini dibilangnya skill. Makanya anger management the life skill. Jadi kita gitu ya mengajak para pembaca gitu dan teman-teman untuk menguasai skill ini. Karena skill ini skill yang sebenarnya merupakan basic skill. Seperti halnya misalnya kita berenang gitu ya. Terus skill ini ya survival gitu ya. Berenang bisa dengan menyetir gitu. Nah, ini juga pendidikan emosi begitu kita terus tahu, terus mengasah, terus mengolah, terus juga melatih, itu bisa jadi satu skill. Itu mulai dari judul gitu ya. Lalu kalau dari sinopsisnya, saya bacakan. Amarah itu sifat alami. Hanya mengelolanya butuh ilmu dan seni. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa mengelola amarah itu mudah. Hanya yakinlah setiap orang mampu menguasai amarah selama ia memiliki ilmu anger management. Di buku ini dipaparkan 1001 tentang amarah, juga kisah inspiratif yang bertutur bagaimana sebuah keajaiban terjadi ketika dinding amarah seseorang telah luruh. Nanti kami bahas salah satunya mental blocking. Lalu di sini anger management membantu mengembalikan fitrah kasih sayang Anda pada diri sendiri. Ini yang suka lupa. Juga orang-orang yang Anda kasihi. Lalu yang akan diungkap juga bagaimana peranan talent mapping akan meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan diri. Karena kami juga sebagai pegiat dari talent mapping. Abah Rama, salam takzim juga. Ini ditulis oleh suami istri yang telah berpengalaman menangani permasalahan parenting, pernikahan, juga belasan tahun berkecimpung dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Ragam metode yang ditulisan dalam buku ini telah dilakukan di workshop di banyak kota di Indonesia dan diaplikasikan di berbagai macam setting, peran dan kalangan. Banyak pula pihak yang telah merasakan manfaat dari metode ini karena ada beberapa testimoni real, insya Allah testimoninya ya. Tagline kami anger management the life skill, control your temper, let go of anger and live a happier life. Selamat membaca. Nah, kurang lebih seperti itu ya sinopsisnya, dan tadi ada beberapa hal yang memang kita nggak mengupas hanya dari sisi parenting, Pak Dandi. Kami mengupas dari sisi industri ya, profesional gitu, karena
kami geraknya dulunya dari HR ya, dari HR Mungkin gitu. cerita dulu sejarah kita kali Bu Dia. Iya, Ya, biar boleh sambil boleh. kenal juga ya, sambil kenalan. Jadi kami berdua ini, by the way saya juga sambil ngeliat live-nya, memastikan bahwa suaranya terdengar. Semoga yang di Instagram juga kedengeran ya. Iya. Nih kalau di Facebook saya pakai mikrofon jadi kedengeran. Jadi saya dulu sama Budia ini sama-sama kuliah di psikologi Unpad. Ceritanya berobat jalan. Saya sudah dinyatakan lulus, ternyata belum sembuh. Maka saya nikahin psikolog. Dinyatakan lulus tapi belum sembuh. Nah, kan. Jadi berobat jalan. Gitu, makanya saya nikahin lah psikolog gitu. Nah, setelah saya kuliah, saya dulu kerja di Astra. Nah, Budia kerja di mana Budia? Di Assessment Center Telkom di Bandung. 2007 kami sepakat untuk resign. Kami membuat perusahaan sendiri namanya dan dia HR Consultant. Jadi memang kita konsultan HR. Jadi biro psikologi kami gitu ya. Sampai sekarang masih berjalan dari 2007 ya. Nah, kemudian kami membuka divisi yang kedua yaitu Dandiah Care Center. Di mana Dandiah Care Center ini adalah lebih banyak untuk berbagi, lebih banyaknya untuk menebar kepedulian. Makanya bergeraknya ada di bidang parenting gitu ya, di bidang kesehatan mental gitu. Jadi kalau dan dia HR consultant utamanya tujuan adalah untuk profit, mencari profit, memang nyari duit gitu ya. Kalau dan dia care center utamanya adalah bisa sharing, bisa berbagi. Dan kalau itu ternyata menghasilkan, alhamdulillah kami senang banget gitu. Mangga Bu Dia. Oke, kita kupas seperti apa aja ya ininya. Tadi saya ingin membacakan tentang prolognya. Mangga. Sebenarnya Mungkin daftar isi dulu kan sebelum ke prolog. boleh Kamu udah tahu belum? Atau prolog dulu ya? prolog dulu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Dari sini kalau daftar isi itu ada 7 bab. Di sini juga karena kami ingin ini adalah otentiknya kami ya. Jadi bukunya kami. ciri khas bukunya kami itu ada inisial dan dia ya. Dan dia lalu Jadi kita 7 bab ya. 7 bab. 7 Bab bab. satu dari huruf D kan dan dia kan. Iya. ANDIAH. D Oke. yang pertama. Ya. Nah, dari bab 1 yaitu di antara sebab banyaknya masalah. Nah, di sini dikupas fenomena-fenomena ya, yang tadi dari pengalaman sendiri, dari pengalaman klien, dari survei-survei kecil gitu ya. Juga fenomena masyarakat yang dikuatkan oleh riset-riset juga ya yang ada. Lalu juga di bab 2-nya alur kisah kanvas rasa. Di sini ada 12 kisah. Nah, ini fenomena yang memang terjadi sejak mulai dari pengasuhan sampai kematian, perpisahan gitu ya. Ini lalu juga bab 3-nya nafsu amarah berkepanjangan, bab 4 dinamika anger management, lalu bab 5 adalah intensif melakukan self healing terapi atau sehat. I tadi ya. Lalu bab 6-nya ya dari A, apakah dengan tuntasnya ragam amarah lantas kita jadi bahagia? Lalu juga yang terakhir dari H, heart feel free life gitu ya. Jadi saya ingin membacakan tadi prolognya. Sebenarnya serunya di sini karena ya ini sebenarnya kan kita baca suatu buku tuh di prolog ya, apa sih isinya gitu. Nah, di sini tuh sesungguhnya setiap manusia tuh lahir dengan jiwa yang suci. Namun seiring dengan perjalanan waktu, ia mendapatkan beragam pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, yang tentunya akan memberikan warna kepada setiap jiwa di sepanjang kehidupannya. Semua sepakat kalau peristiwa nyenengin, happy-happy, itu nggak perlu ada kompetensi khusus untuk mengelola. Tapi begitu kumpulan emosi negatif, maka harus ada kompetensi atau keterampilan untuk mengelolanya. Nah, di sini ada emosi negatif ya yang memiliki kekuatan dahsyat. Kami dari Goldman ya, bahwa emosi amarah itu tema. Jadi dia bukan jenis emosi kalau yang kami dimaksudkan amarah. Dia tema dari emosi marah. Apa aja turunannya Pak Dandi? Emosi amarah itu adalah bentuk emosi yang di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu,
rasa pahit, tersinggung, permusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis. Jadi kalau dibilang, Bu Dia saya nggak pernah marah, cuman jengkel aja. Nah sebenarnya itu udah tema masuk ke tema amarah ya, Artinya yang sudah dimaksud marah itu, Goldman. marah. Karena ini yang dimaksud amarah pun tema, selain tadi fenomena gunung es gitu ya. Nah, setiap orang mengekspresikan marah berbeda. Ada yang udah pinter, ada yang belum. Nah, kami membahas ini untuk orang yang memang belum pinter gitu ya Pak Dandi ya. Yang masih gagap, yang masih belum cakap. Nah, kurang lebih seperti itu nih ininya. Ya. Nah, mau bahas dari mana nih? Ini sebelumnya minta maaf dulu nih Bu Dia. Gimana Ini gimana? ada teman-teman yang nge-add saya di Facebook. Tapi kebetulan sudah 5.000 friend listnya saya. Mungkin minta tolong untuk di follow aja kali ya. Boleh, iya, iya. Jadi memang Facebook kami punya saya khususnya sudah habis, sudah friend listnya udah 5.000. Tapi kalau mau follow Instagram kita bisa ya. Bisa. Jadi Instagramnya kita itu Budiah itu apa Bu Dia Instagramnya? Dan dia Mahmud 77. Ya. Dia Mahmoed 77, kita live juga di situ. Halo, ini ada siapa nih? Untuk Ada. Saya boleh pinjam? Boleh. Saya IG saya Manuk Aing. MANUKAING Manuk Aing. Ya. Nah itu yang kami pribadi. Nah kalau yang perusahaan itu IG-nya _consultant gitu. Dan dia _consultant sama anger management .dandiah Ya. gitu. Oke. Jadi ada 4 IG-nya kami gitu yang bisa di follow. Nah silakan dilanjut Bu Dia. Oke, nah ini kita mulai dari sini ya. Ini bukunya juga two-tone ya. Jadi dengan ada melibatkan desainer biar nggak boring gitu ya. Ini kan tema psikologi itu serius banget ya. Jadi kami juga berusaha gimana ya visualisasinya supaya orang tetap mudah gitu ya untuk memahami dan mengikuti. Nah akhirnya seperti inilah. Di sini selalu datang perubahan rasa, suka duka, sedih, gembira, berkembang sepanjang masa. Itulah cuaca hidup manusia. Rasa menyerap di panca indera, emosi dan hati mengolahnya. Perilaku wujud getaran jiwa, perubahan masa, goresan luka, berbuah 1001 makna. Nah di sini kita nggak melulu ngebahas marah. Tapi mengelola marah adalah salah satu tahapan agar kita bisa bahagia. Kayak tadi bab 6 ya. Bahwa sebenarnya salah satu tahapan aja kita bagaimana menguras dan mengalirkan marah. Bukan mengalihkan marah. Gitu baru nanti kita kalau kita ada kontinuum ya Pak Dandi ya. Jenis emosi itu mulai dari negatif. Lalu juga dia nol atau netral, lalu positif. Nah untuk menuju positif, di mana kita optimis, bahagia, ceria gitu ya, itu tuh nggak akan mudah gitu ya. Kita rasakan semua itu gitu, termasuk kita positive thinking ya Pak Dandi ya. Berarti kan udah di kontinum positif. Kalau kita ternyata masih menimbun banyak emosi negatif. Jadi emosi negatifnya ibaratnya kita kuras dulu gitu ya. Kalau misalnya bak mandi tuh, kita nggak mungkin ngocorin air bersih, saking semangat maaf ya bersih gitu ya, saking semangat. Jadi kita kayak menguras bak, diibaratkan kita nggak mungkin mengalirkan air bersih. Tapi kalau baknya ternyata kita nggak cuci, nggak bersihin, kurang lebih analogi sederhananya seperti itu. Makanya kuras dulu berbagai macam ransel emosi negatif, lalu nanti isi dituangkan dengan aktivitas-aktivitas yang bikin kita happy gitu ya. Jadi karena kenapa? Karena salah satu nanti dibahas ada 7 paradigma. Kenapa sih kita tuh nahan-nahan emosi negatif Pak Dandi gitu ya? Karena tadi balik lagi ya. Silakan. Sebelum masuk ke situ, perlu diketahui dulu mungkin dengan teman-teman bahwa yang namanya emosi ya atau marah salah satunya, karena marah itu salah satu jenis emosi. Betul. Itu harus dialirkan, bukan dialihkan. Ya. Nah, buku ini mengajarkan kita bagaimana cara mengalirkannya. Betul. Gitu. Jadi
kebanyakan orang Indonesia itu bukan mengalirkan tapi mengalihkan. Diajarin sih Pak Dandi Diajarinnya sebenarnya. gitu, betul. Jadi kalau misalnya kita sedih, udah jangan diinget-inget, lupain aja, gitu kan? Udah gitu kalau enggak bilangnya dia udah nanti juga waktu akan menyelesaikan. Time will heal. Time will heal. Iya. Katanya waktu akan menyelesaikan, ternyata enggak. Karena banyak banget kasus yang datang ke kami itu yang ternyata kasusnya udah berpuluh-puluh tahun lalu. Ada yang Ada- 20 iya, tahun, ada betul. yang 30 tahun Gitu. ya. Gitu. Jadi Salam ternyata buat Wahid. karena tidak dikelola, ya ternyata masih nyisa di badan kita. Betul. Dan ketika itu mengganggunya kemana? Berbagai macam pola relasi kita, Betul. bisa jadi pola makan, pola tidur, ya. Wah, banyak ngaruhnya gitu. Betul, betul. Nanti kita bahas itu, yang Pak Dandi bahas itu adalah masuk ke 7 kekeliruan paradigma dari emosi. Karena kita tahu ya, semua tahu konsepnya Stephen Covey ya, bahwa untuk merubah perilaku orang tuh nggak mudah. Tapi mulailah mengawali dengan merubah paradigma, merubah mindset, merubah stigma. Nah, kami melakukan itu di buku ini gitu ya. Dan sebelum membahas ke situ, sebenarnya di sini kita coba bahwa ada yang namanya 8 masa roller coaster kehidupan. Nih ada gambarnya Pak Dandi. Nah, Jadi ternyata kita dalam bahas. dalam hidup kita ini kita mengalami berbagai macam hal. Ya, It's like a roller coaster, berbagai macam. Wah, udah pernah nyobain naik roller coaster kan? Bagaimana muter-muternya bolak-balik sana kemari, bikin mual, bikin pengen muntah, bikin kita jerit, tapi bikin juga kita seneng gitu ya. iya. Everything, kita banyak mengalami berbagai macam hal. Kami analogikan dengan roller coaster kehidupan, karena pasti kalau kita diuji dan melakukan mengalami berbagai rasa itu suatu kepastian. Jadi message-nya dari pengelolaan emosi adalah kita bisa merespon dengan positif, dengan akal terbaik kejadian-kejadian yang kita alami di titik-titik roller coaster. Jadi kita tidak mengubah kejadian itu, tidak mengubah peristiwa itu, tapi yang kita ubah adalah respon manusia terhadap kejadian itu. Jadi respon kitanya yang dirubah. Respon kita yang bisa berubah. Berubahnya salah satunya adalah dengan kita mengikuti dan mengelola tadi emosi gitu ya. Ini salah satu inspirasinya ada dari Erikson, dari psikososial Erikson, juga dari HR Abu Dawud ya, yang membagi 3 ya, dari Ali bin Abi Thalib membagi 3 manusia, fase anak, fase dewasa, dan fase tua gitu ya. Dari Erikson juga ini ada tahapan-tahapannya, tapi memang kami nggak jelaskan tahap perkembangan anak tuh di sini, tapi nanti di buku kami di trilogi itu mungkin lebih detail ya. Saya jelasin dikit kali ya tentang roller coaster-nya apa aja ya. Boleh. Jadi teman-teman siap-siap nih, ini kita nggak akan mungkin selesai satu sesi. Jadi ini paling kita bahas dulu awal, nih pembuka aja. Nanti kita akan lanjut dengan sesi-sesinya, gitu ya. Roller coaster, di sini roller coaster-nya adalah ada 8 yang kita bahas. Yang pertama 1, kehamilan, masa pembuahan sampai dengan masa kelahiran. Nah, kayak apa? Di sini nanti dibahas ya. Ini salah satunya nih ya. Betul. Ya. Kemudian pengasuhan, ya, dari masa kelahiran sampai ke 7 tahun pertama, kayak apa proses pengasuhannya. Pendidikan itu masa selepas pengasuhan dan masa anak memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan dan kompetensi. Itu yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pertemanan, masa selepas pengasuhan dan masa anak memperoleh sejumlah relasi pertemanan, baik teman dengan sejenis maupun dengan lawan jenis. Itu yang keempat. Yang kelima, pernikahan, masa percintaan dan membangun pernikahan. Ini roller coaster Paling serunya di sini. Pekerjaan, masa produktivitas dan beraktualisasi diri sesuai dengan kompetensi dan kekuatan dari masing-masing ya. Kemudian setelah itu 7, pensiun, masa pekerjaan usai dan memasuki masa tua. Habis itu masa kematian. Ya. Jadi roller coaster dari mulai kita dilahirkan sampai dengan kita meninggal itu kita akan berbagai macam kita alamin gitu. Terus pasti kita alami ya, itu suatu kepastian. Nah di sini sebenarnya titik-titik ini, nah tadi yang 8 ini memungkinkan kita untuk mengalami stres di titik mana saja ya Pak Dandi ya. Jadi kalau kita
bahas nanti ada salah satu teori dari psikologi cognitive appraisal. Nanti masing-masing titik itu yang kita bisa mengalami itu sebagai distress, yaitu emosi negatif, atau eustress. Kita pengen mengubah ya Pak Dandi, salah satu tujuannya gimana. Misalnya ada salah satu momen yang pasti membuat distress adalah perubahan. Seperti halnya sekarang Pak Dandi. Iya, kebayang Gitu nggak? ya. Dan begitu Anda di rumah terjadi banyak perubahan, kebayang kan, kerasa, bukan kebayang lagi, kerasa kan kayak Kerasa ya. gitu. Kerasa temperatur suhu kita tuh mudah naik ya. Nggak bisa tidur, bisa jadi ya gejalanya ya. Atau kita jangan-jangan apa ya, mengalami kecemasan-kecemasan juga gitu. Termasuk ada beberapa klien kami yang sedang memang self healing gitu, merasakan betul gitu. Mereka di mana memang sedang berjuang ya. Kalau misalnya kita ibaratkan eksplorasi atau journey-nya perjalanan mental health itu kan gak mudah gitu ya. Itu yang mereka sedang bertatih, mulai merangkak bernafas gitu ya, tiba-tiba dihantam begitu saja dengan kejadian ini. Nah beberapa yang memang kadar mental health-nya memang masih belum pulih benar, kehajar itu. Karena akhirnya itu juga menjadi ujian buat mereka sendiri yang sedang melakukan healing gitu. Jadi kalau saya, COVID-19 ini bukan menghajar ketahanan fisik kita semata, tapi justru menghajar ketahanan mental kita. Tuh. Karena gini, sejatinya yang namanya cobaan, ya, angin itu ketika anginnya berhembus kencang, jadi sampai kayak ada berbagai macam puting beliung lah gitu ya, angin kenceng. Yang dia sedang tes, yang sedang dia coba, dia sedang uji, itu bukan dahan, bukan ranting, tapi akar. Akarnya yang lagi diuji. Nah saat ini dengan COVID-19 ini, sebetulnya kita sedang diuji akarnya kita. Betul. Jadi di sini akar berbicara kalau dari perspektif agama adalah keimanan kita. Gitu. Apapun agamanya, saya meyakini bahwa kita meyakini bahwa kejadian ini pasti atas seizin Maha Kuasa. Lalu kalau kita bicara tentang tadi ya, mental, kesehatan mental, tidak melulu tadi bicara tentang psikologi. Kalau dari perspektif kami, karena mental itu kan fisik dan mental, berarti mental itu sesuatu yang memang tidak teraba ya, tidak kasat mata gitu. Seperti halnya kalau kita misalnya luka jatuh ya Pak Dandi ya, atau enggak tiba-tiba kita gegar otak gitu, itu kan kelihatan, itu fisik gitu. Tapi kalau mental itu sesuatu yang memang kasat mata tidak terlihat. Sehingga yang dimaksudkan kesehatan mental bagi kami adalah kami melihat dari perspektif psikologi juga perspektif spiritual atau keyakinan kita gitu. Jadi kalau berbicara tentang akar, maka tidak terlepas dari bagaimana kondisi emosi kita dan bagaimana kondisi keimanan kita gitu. Kurang lebih begitu. Dan lanjut setelah roller coaster gitu ya. Nah, berarti silahkan di sini bisa dieksplorasi. Saya sama Pak Dandi sedang di masa pernikahan, ya, gitu. Di masa pernikahan, tapi kita juga ada di pendidikan. Dalam rangka pendidikan itu kan nggak berhenti di ruang sekolah, tapi berbagai macam workshop yang sifatnya dia pengembangan diri itu masuknya ke pendidikan juga. Lalu juga kalau yang ini Pak Dandi, yang tema-tema single Pak Dandi, jomblo Pak Dandi, dengan physical distance ini juga lumayan menguji ya Pak Dandi ya. Lagi PDKT katanya, lagi apa, nah mungkin ya itu sedang di titik pertemanan gitu ya. Silahkan bisa diidentifikasi kita berada di titik mana. Itu memudahkan kita sedang berada di wilayah emosi yang seperti apa gitu ya. Dunianya yang seperti apa. Dunia tadi pertemanan, mungkin dunia seputar jodoh gitu ya, yang membuat kita bisa jadi distress. Kalau kita yang menikah, yaitu temanya apa, berantem ya sama pasangan, berbeda gitu sifat, atau juga diuji dengan anak ya Pak Dandi ya, diuji dengan mertua bisa jadi, atau orang tua kita sendiri. Nah ini kenapa roller coaster itu adalah untuk mendeteksi kita berada di titik mana, dan kira-kira
stresor apa saja Betul, yang yang muncul bisa di kita titik-titik hadapin. Kalau kita udah tahu tentang stresor itu, kita itu salah satu membuat kita lebih siap. Betul. Nggak shock gitu ya Pandani, nggak kaget gitu ya. Kalau stresornya jelas, kita tahu bagaimana menghadapinya. Begitu stresornya nggak jelas, bingung kan? Apa? Iya. Aku pusing, kenapa pusingnya nggak tahu? Iya, Repot kan? Tapi kalau gitu. kita tahu kenapanya, itu kita bisa lakukan sesuatu. Sebenarnya barusan juga Allah tuh menyiapkan Pak Dandi sebelum kita dengan bunyi yang keras, dia dengan diperingati dengan cahaya dulu ya. Jadi kita siap-siap. Beda reaksinya antara kita nggak lihat cahaya dengan kita kedengeran aja gitu ya duarnya. Nah itu mungkin salah satu yang bisa kesiapan kita untuk menghadapi itu, menurunkan kadar stres dan kadar shocknya kita gitu ya. Lalu kita bicara tentang ada 3 masa bahwa kepribadian kita ini gitu ya dipengaruhi oleh penghayatan kita terhadap masa lalu, masa kini juga masa depan. Nah ini saling terkait tentunya membentuk karakter kita seperti ini ya. Lalu ini yang seru Pak Dandi, silahkan Pak Dandi bisa ini share. Nah ini biar kelihatan. Sekarang, nah ini bicara tentang beban. Ada ilustrasinya. Ada ilustrasinya. Ya. Ini mungkin yang dari IG juga belum lihat Bu dia Boleh. di Instagram. Nah ini ya. Nah ini ya. Sekarang kalau Anda bepergian, Nah ini ya. Anda jalan-jalan kemana, Anda keluar dari rumah, terutama ibu-ibu, Ya. biasanya selalu bawa tas, ya. Biasanya bawa tas, pada ngeh kan, bawa berapa biji itu tas, ukurannya segede apa, pada ngeh kan, Ya. tentang tas itu atau ransel, kalau cowok-cowok bawanya ransel, gitu ya. Kalau istilah kami, ransel emosi. Kalau tadi itu ransel tas yang fisik sifatnya. Tapi ada yang ngeh nggak? Selama kita bepergian kemana-mana, selama ini setiap hari, Anda membawa beban mental seberapa banyak? Yang mana tadi dimasukin ke dalam tas. Di dalam tas tersebut jadi ransel emosi istilahnya kami. Anda bepergian setiap hari kemana-mana, Anda berkegiatan. Anda sadar nggak? Anda membawa ransel emosi segede apa? Berapa biji? Isinya apa aja? Banyak orang nggak sadar tentang itu. Tapi Anda sadar kalau bawa tas, oh Louis Vuitton, LV, bawa, semua tahu. Merek ini, wah berbagai macam. Cewek-cewek biasanya hobinya gitu ya. Tas-tas. Budia sih tepatnya. Gak apa-apa ya Budia ya. Kita sebagai suami harus mendukung. Itu yang bikin juga dia gak stres. Bikin tetap waras. Iya, bikin tetap dia waras coba. Happy wife, happy life. Jangan lupa. Gitu, nah. Ransel-ransel itu yang tanpa kita sadari kita bawa kemana-mana. Betul. Sekarang pernah nggak Anda ngerasain bepergian kemana terus rasanya kok pegel di sini, di pundak nih gitu ya. Pundak itu adalah ransel beban. Jadi kalau Anda ngerasa sering sakit di pundak, itu merasa Anda punya banyak beban. Selain dari kalau Anda kena ini ya, kolesterol. Gitu. Nah beban-beban itu. Gitu. Nah beban apa saja sebetulnya yang kita bawa tanpa kita sadarin. Nah beban itu dari berbagai macam hal. Betul. Gitu. Nah kita di sini salah satu beban-bebannya nih. Ya. Kalau di sini belanjaan, ketahuan kan kita bawa tas belanjaan, real dia kelihatan. Betul. Tapi yang nggak kelihatan jangan-jangan saat ini Anda sedang membawa beban di sini kesedihan. Jangan-jangan Anda punya rasa sedih yang sama ini bawa-bawa kemana-mana. Gitu. Ini juga ada di sini. Koper, Anda tahu bawa koper kemana-mana berapa biji. Tapi jangan-jangan Anda sedang membawa koper yang lainnya. Patah hati misalnya di sini. Ya. Gitu Beban ya. psikologis. Beban psikologis. Di sini juga ada yang namanya, bawa tas yang kecil. Jangan-jangan perasaannya dia sedang membawa sebuah tanggung jawab. Waalaikumsalam Teh Vina. Ada Teh Vina menyapa. Mbak Anggi, telat lagi, semangat Mbak Anggi, tenang. Iya, ini Duta Anger Management. Mbak Anggi nih di Cilacap ya, Oke. semangat. Jadi banyak yang kita tuh nggak sadar tentang apa yang kita bawa gitu, beban-beban itu. Pertama harus sadarin dulu, tahu dulu. Sebetulnya apa sih beban-beban yang kita miliki? Biasanya ada 3 timeline ya Beda ya. Manusia itu selalu dipengaruhi oleh 3 timeline. Dikupas, iya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu, beban apa saja yang pernah Anda alamin? Apa yang Anda punya di masa lalu? Menyakitkan,
menyenangkan. Kalau ngomong menyenangkan, gampang, enak. Iya. Begitu ngomongin yang menyakitkan, nah itu. Jangan-jangan masih ada sangkutan nih yang menyakitkan di masa lalu, dan itu harus dikelola. Betul, dan ini terjawab Gitu. kenapa sih dibawa kemana-mana Pak Dandi nggak dilepasin. Nah, kita jawab dengan halaman berikutnya. Tadi juga saya belum selesai, Bu Dia, Oh, sebentar. belum selesai. Silakan. Tadi baru masa lalu. Oh, oke, ya. Jangan-jangan beban yang kita alami masa kini. Nah, now nih zaman now lagi COVID-19, COVID-19, apa yang Anda rasakan? Tertekan? Kesel? Sedih? Takut? Ya? Nah, itu yang Anda alamin terus. Nah, itu juga harus dikelola. Dengan adanya kondisi ini, Anda stay at home. Sebetulnya apa yang Anda bayangkan? Anda nggak berani keluar, ada takut kan? Karena takut apa? Kalau Anda keluar nanti takut kena. Oh, takut saudaraku nanti kena, siapapun yang kita takutkan. Apa? Kekhawatiran kita ke masa depan. Jadi tadi masa lalu, masa kini, dan masa depan satunya. Kata kuncinya jangan-jangan. Ah, Saya positif. betul. Apalagi kalau kerasa demam ya, kita nggak enak gitu. Begitu. Karena gini, bayangan kita ke masa depan itu yang ternyata banyak membebani kita. Ketakutan kita, kekhawatiran kita. Sekarang begitu batuk-batuk, alas ya. Aduh, jangan-jangan. Ya, kuncinya beban-beban ke masa depan adalah kata-kata jangan-jangan, takutnya. Nah, itu. Gitu. Oke. Gitu, Bu Dia. Nah, ini kita bahas yang ini Pak Dandi, ada pendidikan emosi ya, yang luput ya. Oke. Jadi kenapa sih tadi yang disinggung ya, bahwa kenapa emosi itu ternyata nggak diproses gitu ya, nggak dilepasin, bawa beban kesedihan, bawa beban patah hati, bawa beban karena sakitnya ditolak Pak Dandi ya. Dan semua gitu ya. Nah ini Dulu saya ditolak sama Bu Dia. ya belum qualified soalnya dulu. Dulu Ya, kurus saya. dulu kurus. Dia sukanya yang gendut. Tapi saya gendut sekarang. Iya, ngegendutin ya. Lebih makmur ya kelihatannya. Nah, pertama itu ya tadi ya, pengasuhan dan pendidikan yang memang berfokus pada pengasahan kognisi. Jadi belum apa-apa umur 4-5 tahun udah membaca, menulis, berhitung, udah otak berpikirnya sudah dibebani dengan beragam hal yang sebenarnya itu bukan kebutuhan anak di usia saat itu gitu. Bukan yang nggak boleh. Kasian banget kan anak kecil dikasih beban orang tua. Iya. Tapi kerasa loh beneran, gua ngalamin. Iya kan belum apa-apa, kita yang cemas sebenarnya banyaknya ibunya ya. Jadi maksudnya gini, calistung bukan nggak boleh, tapi metodenya. Metodenya dengan metode bermain. Boleh mungkin 5-6 tahun ya, kita dengan Play-Doh, dengan finger paint itu boleh aja. Tapi kalau dengan di drill bahwa dia harus bisa ditarget, itu yang bikin stres ya. Gitu, dan banyak klien kami juga seperti itu gitu, banyak macam dikejar gitu prestasi. Kalau kami bahasanya tadi banyaknya achievement yang bukan di waktunya dan gak tuntasnya attachment itu membuat luka pengasuhan gitu. Nah, itu yang pertama Pak Dandi. Lalu yang keduanya adalah karena ternyata pendidikan kita salah satunya adalah Ini kita bahas tentang 7 ini ya. 7 yang ini. Basis standarisasi ini juga luka pengasuhan juga gitu ya, betul. Luka pengasuhan yang paradigma baru di sini. Ini kan beban ini ya. Tadi Dasarnya dulu gitu ya. Karena di sini dijawab salah satunya adalah bahwa kadang orang tua mengharapkan bahwa anak itu the best dengan versi society. The best dengan versi orang tuanya. Lupa kalau jati diri anak bisa jadi berbeda dengan versi terbaik orang tua atau versi terbaik kita. Sehingga ketika anak itu tidak mencapai standarisasi masyarakat atau standarisasi orang tua, anak itu ngerasa nggak istimewa, anak itu ngerasa anak gagal. Banyak kami temui klien seperti ini gitu ya. Jadi ini basis pendidikan yang memang standarisasi. Ini jawabnya nanti ujungnya adalah dengan talent mapping gitu ya, salah satunya dengan tools psikologi yang lainnya tentunya. Oke, lalu berikutnya baru Pak Dandi nih, silahkan boleh nih. Yang tadi kita mungkin bahasnya sampai ini ya, sampai 7 paradigma ya. Kita bahas sampai 7. Kurang lebih maksimal mungkin 10 sampai 15 menit ya, cukup ya Mbak Dandi ya. Oke. Ini ya. Yang kekeliruan.
barusan kita tuh WFH dengan Klinik Bocah Indonesia, dengan Pak Panji, dengan Dokter Tiara gitu ya. Itu juga salah satunya adalah mengoptimalkan ya mental health di berbagai setting gitu, terutama itu tema parent in waiting yang kita nanti akan bahas juga di sini. Ya, sekarang kita menyelesaikan bab 1 dulu ya. Selesaikan dengan ini Pak Dandi, silakan. Jadi ada sedikit 7 kupas ya. ada 7 Biar lebih 7 kekeliruan dalam paradigma. Jadi ini bicaranya tentang pengelolaan emosi. Ada paradigma-paradigma yang beredar di masyarakat dan ternyata itu ininya Bu dia. Jadi ternyata paradigma itu sebetulnya tidak tepat gitu. Ada 7 yang kami bahas di sini. Nah, yang pertama, makasih Mbak Ana. Mbak Ana Rahmiati katanya. Makasih sudah mengabari live. sama-sama Mbak. Sama-sama. Mbak Ana tuh yang di Kalsel ya? Iya. Kalimantan Selatan kayaknya ya. Nanti insya Allah kami kalau mau live, kami akan sejam atau 2 jam sebelumnya kami akan kabarin di statusnya kami bahwa kami akan live jam berapa gitu ya. Jadi yang mau menyimak mangga silahkan. Ada 7 kekeliruan paradigma. Yang pertama adalah tabu laki-laki nangis. Saya juga dulu diajarin gitu. Laki-laki tuh nggak boleh nangis. Cengeng kamu, cowok kok nangis. Sehingga banci. Saya dulu digituin kalau nangis gitu. Sehingga saya sebagai laki-laki saya harus strong, saya harus kuat dan saya tidak pernah nangis. Dari situ saya nggak nangis. Jadi karena kalau nangis saya malah makin dimarahin gitu. Sehingga saya kalaupun apapun kondisi yang saya alamin saya akan berusaha untuk stay strong sekuat mungkin. Semua laki rasanya diajarinnya gitu ya. Walaupun belum tentu juga semua ya. Walaupun ada anak perempuan seperti itu. Iya betul yang dari Kalsel. Gitu. Nah jadi saya dulu diajarin seperti itu. Ternyata salah. Nangis itu boleh kok. Mau cewek mau cowok. Laki juga boleh nangis. Karena ternyata menangis itu adalah sebuah mekanisme yang diciptakan oleh Allah. Untuk merilis stres. Karena keluar hormon ya Bu Diah ya. Iya, hormon kortisolnya Hormon kortisolnya keluar. Penelitian Gitu. itu dia mengandung hormon-hormon stres toksik kalau dipelihara. Begitu nangis ternyata keluar Kalau kita gitu. tahan. Dan itu ternyata menyehatkan. Jadi boleh kok gitu. Tapi kan mau gak mau. Kita kan makhluk sosial. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, orang akan memaknakan dan orang akan menilai. Oleh karena itu tetap harus kita kelola. Nangis ya, jangan di sembarang tempat. Di mana dulu cari tempat yang sesuai gitu. Boleh nangis. Itu satu. Betul. Paradigma yang kedua. Mengalihkan versus mengalirkan. Di sini tentang emosi. Emosi itu tadi yang saya cerita. Bukan dialihkan, tapi dialirkan. Silakan Anda alirkan emosi Anda. Nanti kami ajarkan. Nah di buku ini ada metodenya. Ya, bagaimana cara mengalirkannya. Karena gitu. emosi itu adalah energi. Betul. Ya. Emosi itu energi dan energi yang sangat besar. Tapi kalau kita kelola dengan baik, dia akan destruktif sifatnya, ngerusak. Maka kelolalah itu. Betul. Gitu. Nah, berikutnya melupakan dan berpikir bahwa time will heal. Nah itu tadi, begitu kita marah, kita kesel, sedih, udah lupain aja. Udah waktu akan menyelesaikan, ternyata tidak. Tetap harus dikelola. Gitu. Dilupakan, gak bisa lupa. Tetap. Pak Dandi, Bu Diah, apakah dengan mengikuti terapinya Pak Dandi dan Bu Diah, saya jadi bisa melupakan kejadian itu? Tidak. Enggak. Tapi Anda akan bisa merespon kondisi tadi dengan cara yang berbeda. Itu yang kami ajarkan. Bukan untuk melupakan, tapi mengelola. Sehingga dengan kita mengelola dengan baik, kita bisa merespon dengan cara yang berbeda. Betul. Gitu. Dan tadi kalau ingatannya pada peristiwa itu kita masih ingat gitu ya secara detail rinci. Tapi ketika sudah diproses, dialirkan emosi negatifnya itu akhirnya membuat kita tadi mengingat tapi tanpa sedih berkepanjangan. Tetap mengingat tapi kesalnya sudah luruh. Jadi muatan emosinya yang hilang. Kalau ingatannya masih ada gitu ya.
Kang Dandi katanya wajahnya sepotong. Kita betulin dulu. Jangan khawatir. Nah. Oke. Jadi kami sebagai informasi bahwa di depan kami ini ada tripod, ada monopod. Iya. Dan saya pakai lighting fotografi saya. Saya hobi foto. Dulu saya punya bahkan untuk studio ya. Gitu. Jadi ini sisa-sisanya lah. Sisa-sisa perjuangan. Sisa-sisa perjuangan. Oke, tadi time will heal. Time will heal ya. Yang ketiga. Yang keempatnya adalah toxic positivity. Adalah bagus kita berpositif thinking, positivity itu hal luar biasa, sangat bagus. Tapi itu ada timingnya. Banyak kita memotong sebelum mengolah, terus langsung berpositivity. Jadinya nggak diolah. Ya. Begitu nggak diolah, nantinya tersimpan di alam bawah sadar. Suatu saat kalau Anda ketemu kondisi yang mirip, ketika Anda lagi low bad, ya Anda lagi secara fisik maupun mental Anda lagi down, keluar lagi itu, muncul lagi. Gitu. Maka itu perlu diproses. Jadi positivity itu bagus, tapi jangan di depan, jangan duluan langsung positivity. Begitu ada kejadian, udah kita positif aja, positif. Tapi sebetulnya Anda kesel. Ya kalau kesel, proses dulu dong keselnya. Gitu. Kelola dulu. Betul. Misalnya positivity itu bentuknya ada dua. Ada bentuknya motivasi, ada bentuknya nasihat. Ya, itu kan dua-duanya bagus gitu. Tapi ketika timingnya nggak sesuai dengan kebutuhan orang yang sedang grieving, orang yang sedang tadi marah, maka dia jadi toksik. Karena emosinya kan tadi energi. Jadi kalau dia nggak dialirkan, alias misalnya tadi ditimbun, dia pasti si eksis itu akan hadir juga muncul. Ada Teh Ina. Waalaikumsalam Teh Ina. Ini di IG. Oke. Oh iya. Halo Teh Ina. Teh Ina Damang. Salam buat Kang Tom. Kumsalam Teh, kumsalam. Nah tadi nyambung. Jadi dengan toxic positivity misalnya begini nih. Sudahlah, terima, ini kan takdir gitu ya. Tapi sabar. Di awal, padahal dia baru curhat. Aduh, aku ini lagi gagal lagi nih ininya skripsinya. Sudahlah kan takdir gitu. Contoh ya. yang real aja Bu Diah nih. Apa? Bapak-bapak sok saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika ibu-ibu curhat ke bapak-bapak, "Pak, aku tuh begini, aku ngalamin itu ini." Apa yang dilakukan bapak-bapak? Bapak-bapak suka nggak sabar, pengen cepet nasehatin. Jadi langsung, udah sih sabar aja Mas, sabar lah. Dan memang gitu dia, memang kondisinya gini. Itu sebenarnya kan berniat bagus untuk menenangkan. Tapi ternyata itu terlalu awal. Timingnya gitu. Proses dulu, perbolehkan dia berkeluh kesah dulu, gitu. Kalau dia masih mau berkeluh kesah, mau curhat, biarin aja dulu. Betul. Dan ini bapak-bapak bocoran. Ini bocoran buat bapak-bapak ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu tidak pengen dinasihati, dia cuma pengen didengerin. Kalau dia curhat dengerin aja, ntar ditanya, jadi gimana? Ntar dia sendiri yang jawab. Iya, jadi aku tuh harus begini, harus begitu. Dia bisa jawab sendiri sebetulnya. Tapi dia nggak, kalau kita langsung potong lagi curhat terus kita langsung nasehatin, nah itu dia nggak akan mau. Iya, betul. Mendengarkan, berbanyak itu. Ya. Nah, dari toxic positivity ini tadi kita prinsipnya adalah dengarkan dulu atau berikan ruang curhat sebelum nasihat. Gitu, Berikan ruang curhat sebelum nasihat. Kasih ruang dulu dia untuk curhat ya, baru nasihatnya gitu, baru motivasinya. Ya ini ada Mbak Anggi katanya. Dicolekin tuh teman-temannya, ada Mbak Nia ya, yang Mbak Ariswari yang sebetulnya pengen ikutan workshop anger management WSAM. WSAM itu workshop anger management. Jadi sebenarnya kami sudah punya banyak jadwal yang kemarin akan di reschedule. Ada di Medan, ada di Makassar, ada di Kendari, di Surabaya, terus ada Jogja, yang jalan Cilacap kemarin ya alhamdulillah. Ada juga di Karawang, gitu, ada di Depok, ada di Jakarta, di Pangandaran juga kemarin gitu ya. Itu akhirnya kita reschedule. Tapi it's okay. Nah, qadarullah, ini qadarullah. Kita bagus kan? Menerima, itu qadarullah ya. Tapi kalau kita bilang, ini qadarullah, kita harus terima langsung di awal. Tapi nanti itu tersimpan ke alam bawah sadar. Bahwa jujur, manusiawi, saya agak kecewa awalnya. Waduh, padahal aku udah punya rencana ini. Kita kesel, rasa kecewa. Proses itu, kecewa.
Saya lakukan terapi ya. Saya berkeluh kesah ke Allah, ya Allah. Sebetulnya aku tuh punya rencana gini, aku tuh pengennya begitu, tapi aduh kumaha tuh, kumahanya kesel gitu, kesel. Curhat aja ke Allah. Nggak usah jaim sama Allah itu. Curhat Anda, silahkan. Curhat seenak mungkin dengan, ya kalau saya muslim ke Allah ya, kalau yang non muslim ke Tuhannya masing-masing. Betul. Silakan Anda curhat. Curhat seenak mungkin. Setelah itu baru ini memang sudah takdir, kita terima gitu. Baru nasehatin gitu. Dan yang poin di sini Pak Dandi, untuk positivity itu kan tadi dari spiritual ya. Sedangkan kadar keimanan setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, ini sehingga penerimaan-penerimaan pun bisa jadi berbeda ya. Ada yang dia kadar keimanannya tinggi gitu ya, atau juga kadar keimanannya sedang di puncaknya, sedang bagus, ketika mengalami musibah langsung kita ingat ke Allah, qadarullah langsung. Tapi ketika kita sedang ada mutung, ada apapun yang berat, itu juga ya karena kadar keimanan lagi turun, itu juga positivity nggak mudah. Atau iya gitu, jadi kecepatan orang untuk menerima berbagai musibah itu berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak masalah, yang penting kita move on. Tapi Pak Dandi, jadi kalau kita ada di tahap tadi sedih, tapi kita tahu bahwa ujungnya adalah untuk menerima, ujungnya adalah untuk berbaik sangka, dan akhirnya membesarkan harapan gitu ya, membesarkan harapan dengan doa dan semua. Kurang lebih seperti itu di toxic positivity. Nah, di sini ada fenomena yang kelima. Dan di sini prinsipnya ya, kenapa sih ada yang keliru? Karena memang bisa jadi orang tua yang memang mengasuh kita tidak tahu ilmunya. Sedangkan kita kan akses ilmu itu beragam. Ada Zoom, ada IG, ada FB, banyak banget pilihan akses ilmu. Nah, di berbagai macam pilihan ilmu ternyata kita nggak tahu. Nah, itu namanya kelewatan ya Pak Dandi ya. Kalau orang tua kita mungkin tidak punya pilihan sebanyak kita gitu. Nah, makanya yuk, kalau untuk kesehatan mental, untuk pengelolaan emosi juga ini harus dijemput ilmunya gitu ya. Karena mengelola emosi itu juga tadi butuh pembelajaran gitu ya, butuh pendidikan. Nah, di sini ada fenomena yang kelima, paradigma keliru tentang emosi, yaitu diam atau lawan. Suka ada dua kondisi Pak Dandi. Misalnya zaman waktu kecil nih, sempat nggak kita tiba-tiba direbut makan siang kita di rumah? Katakanlah kita masih umurnya 8 atau 9 tahun. Terus kita ngadu kan ke ibu kita. Mah, aku tadi makan siangnya direbut si A gitu ya. Ada dua ibu-ibu atau dua orang tua yang berespon. Apa coba responnya kalau mengadu kita tentang itu? Yang pertama ada, ya udahlah kamu ngalah aja, jangan cari ribut, aman daripada nanti bermasalah. Itu biasanya ibu-ibu yang ngomong gitu Pak Dandi, karena ibu itu kan figur konformitas, figur dia harmonis. Apa jangan terlibat konflik gitu ya Pak Dandi ya. Kalau di talent mapping ada harmoni. Nah, yang kedua, kalau tadi menyuruh diam, tipe ibu-ibu pada umumnya ya, nggak semua. Tapi kalau laki-laki begitu diaduin sama anaknya, papa lihat makan siangku direbut si A, hajar deh gitu, lawan deh, jangan mau gitu ya. Nah, itu pilihan. Bisa cerita Boleh silakan. Dari jadi ketika cowok nih, kalau saya sih tadi diajarinya diam Pak Dandi. Ketika anak saya nih, dia ngalamin seperti itu, lawan, aku bilang, lawan, nah jangan takut. Tapi nanti dia bilang sama bapaknya, loh dia kan punya papa juga, papa nggak akan diam dong, jangan takut, ada papa juga. Kamu lawan, kalau nanti dia bilang ke bapaknya, bapak yang akan hadapin bapaknya, jangan takut. Kalau cowok gitu kan? Betul. Gitu. Diam atau lawan? Diam atau lawan. Tapi di sini masalahnya tidak diproses gitu ya. Apakah ada pilihan lain selain diam atau lawan? Gitu. Jangan-jangan pada saat kita nyuruh diam harusnya dia lawan Pak Dandi. Karena memang kan tadi marah itu alami. Dan memang dikasih oleh Allah, salah satunya adalah manfaatnya untuk membela diri. Nah, kalau tadi kita udah disakiti, jelas-jelas hak kita diambil. Sebenarnya saat itu adalah yang mesti dibilangin ke anak adalah, nak, bela diri kamu. Bela hakmu. Bela hakmu, itu haknya. Kamu boleh marah. Nah, hanya memang diregulasi marah anaknya. Jangan sampai tiba-tiba cara. Nah, di sini adalah belajar tentang cara.
gitu. Ada cara saatnya dia diam, ada cara saatnya dia melawan, tergantung konteks dan situasi yang dihadapin oleh kita, gitu ya. Kalau yang nggak pada tempatnya, ketika kita disakitin diem. Tapi ketika kita misalnya lagi kita, oh iya, ketika sedang misalnya harusnya kita diam, kita lawan. Nah itu yang akhirnya harus diajarin sampai akhirnya nanti ada namanya melatih menjadi pribadi asertif. Pribadi asertif itu apa Pak Dandi? Ini cara ya tadi ya. Silahkan. Jadi belajar menjadi asertif. Asertif itu kayak apa sih? Asertif adalah kita mampu mengungkapkan apa yang kita mau, apa yang kita pengen dengan jelas, dengan lugas, dengan tegas. Tapi tetap memperhatikan harkat dan martabat orang lain. Betul. Jadi gini, kita harus tetap sopan gitu, walaupun kita mengungkapkan apa yang kita mau. Jadi kalau ada 3 tipe Budia. Ada orang yang pasif. Kalau orang pasif, dia hanya peduli kesejahteraan orang lain, kesejahteraan dirinya dia nggak peduli. Dia kurang pedulikan, sehingga terus kabatur ngebantu orang, dirinya nggak kebantu. Ada yang namanya agresif. Kalau agresif, dia hanya peduli dengan dirinya, kurang peduli dengan orang lain. Nah, pasif dan agresif itu nggak bagus. Ada juga pasif agresif, itu juga nggak bagus. Yang asertif adalah kita tetap peduli dengan diri sendiri dan peduli dengan orang lain. Jadi kebutuhan Anda tersalurkan, terbantu, orang lain pun tidak tersakiti. Gitu. Dan itu butuh latihan ya, nggak cuma sekali. Dan PR utamanya adalah orang tuanya tentunya ya, yang mendampingi anak dari kecil. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, yang keenam dulu Pak Dandi. Yang keenam, paradigma yang keliru menurut kami, pengamatan kami adalah meminta. Betul, gimana? Boleh. Nih Bapak dan Ibu nih, kalau Bapak dan Ibu mau datang ke psikolog, apa yang dirasakan? Jujur nih. Malu gak sih? Ada rasa-rasa gimana ya? Gak enak gitu, malu. Ada gitu gak? Kenapa? Karena orang berpikiran, paradigma di Indonesia bilang bahwa orang datang ke psikolog, itu orang gila. Sakjiu Pak Dandi. Sakjiu, sakit jiwa. Gitu, orang mikirnya kalau datang ke psikolog itu orang gila gitu. Iya. Sehingga dia nggak mau gitu, malu, aib gitu terkesannya. Jadi untuk mendapatkan bantuan dari psikolog, dia berpikir bahwa itu adalah sebuah aib, itu adalah sesuatu yang memalukan. Padahal enggak gitu. Nah itu. Betul. Karena ini bukan aib gitu ya. Jadi sebenarnya solusinya adalah ketika memang kita merasa ada masalah, bahwa sedang tidak baik-baik saja, makanya nggak masalah kalau kita meminta bantuan ya. Pegiat kesehatan mental bisa psikolog, dan beberapa memang membutuhkan psikiater, itu sangat disarankan gitu ya. Ada Teh Dini. Oke. Waalaikumsalam Teh Dini. Mangga mugia manfaat sharingnya. Ngiringan milarian ilmu sareng Teh. Hayu. Mangga nuhun Teh Dini. Ini Heskia ya, Mbak Heskia, ada juga Teh Ira dari Cimahi. Iya, Teh Ira Damang. Nah, itu adalah paradigma yang keenam, bahwa meminta bantuan tentang perawatan kesehatan mental itu terkesannya menjadi aib, padahal bukan. Begitu datang Pak Dandi udah kronis. Kalau kanker udah stadiumnya akhir, jadi baru datang. Kebanyakan itu pada telat datangnya. Iya. Gitu, datangnya itu telat. Iya. Jadi udah parah baru gitu. Padahal seharusnya bisa diantisipasi dari sebelumnya. Sejak dini tentunya penanganannya akan lebih ringan ya. Betul, gitu. Lalu juga yang menarik di sini adalah yang datang ke kami suka self diagnosis itu juga Pak Dandi ya. Jadi datang tiba-tiba, Budiah, aku kena bipolar disorder katanya. Hah? Iya, Budiah, aku kena multiple personality katanya gitu. Hah? Yang lucu nih Budiah, pasti tanya, tahu dari mana? Googling katanya dari Wikipedia katanya ya. Tapi beberapa memang dinyatakan oleh psikiater tentunya. Kalau memang dinyatakan sama profesional, it's okay. Ya, gitu ya. Ini yang membahas yang dia self diagnosis ya. Berarti itu dihindari. Mendingan langsung deh nanya ke pakarnya gitu ya, biar nggak salah arah. Kalau kita merasa sudah nge-label bahwa diri kita bermasalah borderline, border ya. Ya itu borderline, dia menganggap bahwa kita bermasalah gitu. Belum tentu gitu ya. Jadi dicek dengan pakarnya gitu. Lalu juga di sini Yang ketujuh.
Nah, ini marah itu tabu karena terkait dengan fenomena nomor 5. Ada dikatakan kita yang memang harusnya membela diri, kita ngerasa marah itu suatu hal yang memang tabu gitu. Gak boleh marah. Nggak boleh marah, orang baik itu nggak boleh marah. Nah, di sini kami nanti bahas karena memang kan ada namanya la takdub itu dari TK ya, bahwa tidak boleh marah, tidak boleh marah itu dalam hadis karena saya juga muslim gitu. Jadi di situ diartikan bahwa tidak boleh marah gitu. Nah, padahal kami setelah digali dari berbagai macam tafsir, keterangan, ternyata bukan tidak boleh marah, merasakan marah dan mengekspresikan. Tapi yang nggak boleh itu marah yang berlebihan. Yang nggak boleh adalah marah yang menyakiti, baik menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain gitu ya. Misalnya tadi maksud saya bukan borderline tapi bipolar personality ya, yang tadi yang ngerasa udah kita ada bermasalah gitu. Jadi gini, orang banyak ketukar, banyak bingung juga bedakan antara marah dan marah-marah. Iya. Marah itu adalah kondisi emosi. Jenis emosi. Ya, jenis emosi itu. Marah sengaja sudah Allah ciptakan, jadi boleh dong. Yang nggak boleh itu marah-marah. Bedakan antara marah dan marah-marah. Marah-marah adalah ekspresi dari marah. Betul. Tingkah lakunya. Nah, yang harus kita kelola tingkah lakunya. Bahwa Anda merasa malah ya boleh dong, gitu. Karena ada tujuannya. Misalnya tadi pada saatnya kita melawan, ketika hak kita diambil gitu ya, apalagi misalnya ternyata ketika hak agama kita gitu ya, ada martabat diri kita, martabat keluarga atau martabat bangsa diinjak-injak tapi kita diam. Nah, justru itu bermasalah gitu ya. Harusnya Jadi pada gini, saat itu tindakannya adalah ketika orang harusnya marah tapi dia diam, itu juga salah. Ketika orang diam harusnya diam tapi dia marah, itu juga salah. ya, berarti ada sesuatu yang memang mesti dirubah gitu ya. Nah, sebenarnya 7 kekeliruan paradigma itu kan didapat dari mana? Dari lingkungan. Nah, menjawab juga gimana caranya supaya mendidiknya benar. Reverse saja Pak Dandi. Kalau belajar yang salah dari lingkungan, berarti belajar benernya juga dilatihnya di lingkungan gitu. Tapi tentunya prosesnya nggak proses instan ya. Yang membutuhkan memang kesabaran, membutuhkan ilmu dan membutuhkan latihan. Oke. Teh Risa. Oh iya. Panutanku. Oh iya, Teh Risa. Halo, ada ini juga Nino teman SMA aku. Iya, ada ini Teh Rena juga. Silahkan disapa. Saya sambil nyambung gini. Semua Banyak yang nggak ngeh gitu ya belajar tentang ini. tentang marah ini. Jadi Belajar tentang bedanya marah dan marah-marah tadi. Kita harus tahu kapan marah gitu dan di mana tempatnya. Kalau nggak tepat ya jadi masalah gitu. Tapi kalau dengan tepat mah nggak ada masalah sebetulnya. Gitu. Marah-marah boleh. Di mana? Di ruang terapi. Supaya Anda tidak marah ke sembarang orang, betul. tidak marah di sembarang tempat. Karena marah itu harus, misalkan Anda marah ke anak, ya, yang kena marah harusnya anak dong. Tapi paling banyak sekarang bagaimana kondisinya, Bu Dia? Iya, Banyak ibu-ibu yang marah sama bapaknya, bener nggak? Tapi yang dimarahin siapa? Anaknya. anaknya. Gitu. Kan nggak tepat sasaran. Betul. Anaknya Gitu. jadi pelampiasan. Iya, anaknya terluka, Anda tidak beres masalahnya karena nggak tepat, gitu. Karena ibunya juga terluka Pak Dandi. Ketika sudah marah-marah, dia juga merasa bersalah dan menyesal. Karena salah satu ciri indikator bahwa ternyata kita marahnya ternyata berlebihan, marah kita ternyata tidak tepat adalah ketika sudah marah diakhiri dengan rasa menyesal dan bersalah. Itu banyak ditemui oleh ibu-ibu, banyak dialami oleh ibu-ibu. Gitu deh, 7 kekeliruan paradigma. Dan kita tutup dengan silahkan Pak Dandi. Oh ya, ini ada quote yang bagus. Sampai ke Quote-nya, sini Pak Dandi. ya. Pertama, quote-nya adalah apa-apa yang harus dikeluarkan tetapi ditahan maka akan menjadi sampah yang negatif yang mana akan membahayakan jiwa. Jadi jangan ditahan. Apa yang terjadi kemudian? Ketika anak kering cinta, kurang mengenal diri dan Maha Pencipta, banyak memendam frustasi dan luka. Namun,
ia tidak memiliki keterampilan untuk mengelola gejolak sejuta rasa tadi ketika dalam kehidupan ini, maka kehidupan ini menjadi tidak seindah yang dia bayangkan. Apa yang terjadi kemudian? Ketika ia merasa beban kehidupan melampaui batas kemampuan. Beberapa di antara mereka merasa patah hati oleh kehidupan. Sehingga berjalan menjauh meninggalkan Sang Pencipta. Yang Maha Kuasa, Sang Pemberi hidup. Bahkan di antaranya, tidak sedikit yang melakukan ini adalah mempertanyakan keadilan Allah, keadilan Tuhan. Dan ada pula yang patah arang dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jangan sampai kita seperti itu. Yuk, mari kita kelola emosi-emosi ini. Terutama khususnya di sini adalah marah. Betul. How to manage your anger. Betul. Ini baru bab 1 Ibu Diah ya. Bab 1. Nah, yang Baru bab terakhir kemarin kita kan setiap tanggal 10 Oktober para pegiat kesehatan mental, para mental health antusias gitu ya. Ini memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia. Betul. Di sini yang kami akhiri bahwa ketika kita ternyata ada di titik roller coaster, ditimpa musibah, banyak yang akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Banyak ragam alasan, spektrumnya luas penyebabnya. Tapi salah satunya adalah karena dia diskoneksi pada lingkungan sosial, juga diskoneksi pada Maha Pencipta. Akhirnya lahirlah generasi di mana 40 nyawa per detik ya Pak Dandi memutuskan untuk bunuh diri. Ini data dari dunia ya. Data gitu. Dari WHO ya. Dari WHO. Gitu. Jadi di sini PR besar bagi kita untuk yuk segera bahwa untuk mengelola emosi ini bukan perkara yang main-main. Bukan perkara yang ditunda ya Pak Dandi ya. Udah sangat penting, sangat genting untuk segera dilakukan. Mulai dari siapa? Dari kita. Mulai kapan? Mulai Sekarang. Jangan ditunda ya. Oke, seru banget ya. Nanti kita bahas karena ada 6 bab lagi. 6 bab lagi, jangan khawatir. Kita akan membahasnya, kita akan sharing. Dan silahkan kalau ada yang mau nanya boleh banget loh, boleh berkonsultasi. Kurang lebih kita sekitar 1 jam ya atau 90 menit akan sharing dan boleh silakan bertanya. Kalau, mungkin gini Bu Diah, kalau Gimana? Anda membutuhkan bukunya bisa Ya, lewat boleh. DM, Boleh. bisa kita kirimkan nanti detailnya seperti itu atau bisa WhatsApp ke Bu Diah Betul. ke 0812 10750229 Betul. ke situ. Silakan. Gitu ya, silahkan bisa. Boleh ya? Kalau yang membutuhkan konsultasi, kan saat ini kita lagi social distance ya, tidak memungkinkan untuk datang langsung. Kita sekarang melayani konsultasi lewat online. Betul. Nanti kita bisa via Zoom, via Zoom ya, bisa Zoom sudah pisahnya. Zoom Pak Dandi. Jadi nanti kita bisa via Zoom. Di situ kita bisa langsung berinteraksi langsung, jadi kita bisa langsung terapi juga. Iya. Sambil dengan cara online gitu ya. Betul. Kita bisa kelola itu. Ya, bagi yang tadi membutuhkan bukunya di sini bukunya memang rasa terapi. Jadi tadi di bab 1 sudah selesai lalu dituntun ada semacam worksheet gitu ya. Bagaimana sih setelah menyimak 8 roller coaster kehidupan, setelah kita menyimak beberapa paradigma apa yang Anda rasakan dan akhirnya itu menjadi beban psikologis sampai sekarang yang belum diproses gitu ya. Oke, berikutnya kita membahas nanti di pertemuan berikutnya adalah tentang bab 2 yaitu alur kanvas rasa. Di sini ada 12 kisah. Nah, kita seru nih dari mulai inner child, bullying, ada juga apa nih? Buah salah jurusan, I hate Monday ya. Ini semua fenomena-fenomena termasuk adiksi. Adiksi apa aja? Gadget, judi gitu ya. Lalu juga adiksi apa lagi Pak Dandi?
Macam-macam. Ada macem-macem. Iya, termasuk narkoba ya gitu ya. Tapi kalau yang sekarang banyaknya gadget. Lalu juga ini ya, kapan nikah, kapan punya anak tadi ya, Kita akan bahas. yang Ada kita yang bahas. tanya nih, Teh Oh Nisa. boleh, Teh boleh. Nisa, jadwal live-nya kapan aja Teh? Insya Allah sekitar jam 4 ya. Jam 4 kita seminggu 2 kali. Kalau dengan saya seminggu sekali. Banyak PR. Jadi gini, mungkin sebagai Gimana? pembukaan aja nih. Kami itu sedang membuat buku. Iya, Gitu, doain ya. Trilogi 3. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi lagi proses nih sekarang tuh. Nanti kita akan launching insya Allah. Iya, gitu. Gitu. Itu dalam rangka konteksnya parenting ya Pak Dandi ya. Tapi tentunya yang masih single juga itu disarankan banget ya untuk membaca ilmu-ilmu parenting. Karena kan kita tahu kalau sekolah sampai S3 tuh ada jenjangnya, tapi sekolah orang tua nggak ada gitu. Jadi makanya kita harus proaktif menjemput ilmu-ilmu parenting ya. Sedia payung sebelum hujan kalau untuk yang single ya. Ya. Oke. Siapa tahu di sini live ketemu siapa jadi jodoh kan? Iya, gitu ya. Nanti mungkin insya Allah ketemu lagi hari apa Pak Dandi? Kalau untuk ini apa seminggu sekali per Sabtu atau kelamaan gak sih? Kelamaan Kalau ya, seminggu seminggu sekali kelamaan ya. Jadi 2 hari lagi deh. 2 hari lagi. Hari Senin kita dengan klinik bocah ya. Jadi Pagi. mungkin sore ya. Oh ya udah. Hari Sore Senin nanti mau Senin- ya. Senin Ayo Senin jam 4 insya Allah. Nanti Ayo. kita akan umumkan juga di statusnya. Ya. Kapan live-nya? Ya. Hin, apa kabar? Oh Papua? iya, gimana kabarnya Hin? Aduh, semoga Papua, sehat-sehat aduh di kangen Papua banget nih. Hin ini teman kuliah ya, sesama berobat jalan. Jadi ini saya kasih tahu ya, ini Jeng Virgin namanya Jeng ya. Oke, Jeng Virgin. Ya, salam buat di sana ya, baik-baik semua ya. Jadi mungkin yang lain bingung kenapa Pak Dandi ngomongnya jadi gitu. Jadi kalau saya ketemu Jeng Virgin ini, wah, bibirnya mesti begini kalau ngomong. Jadi kita keseringannya gosip bareng ya. Iya. Psikologi kan 1 banding 10 ya, 1 Iya. banding 9. Kebayang nggak ada 110 mahasiswanya? Angkatan kita kurang lebih 100 ya. 110? 110 awalnya ya. Cowoknya berapa? 10. Gitu. Oke, terima kasih banyak semua yang sudah menyimak di Instagram juga. Terima kasih banyak ya. Nanti insya Allah hari Senin kita akan lanjutkan jam 4 sore. Kita akan lanjutkan untuk ke bab kedua ya, bab yang kedua. Terima kasih banyak. Semoga sharingnya ini bermanfaat dan menjadi barokah buat kita semua. Stay strong ya, stay strong dan stay healthy. Sehat-sehat semua. Walaupun kondisi kita lagi lockdown, tapi hati harus tetap bahagia. Oke. Ya, supaya imunitasnya nggak turun. Betul. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye semua. Terima kasih loh udah join. Teh Ina.